Baca Sejarah. 2 tahun lalu, lagu Jagat Tingkir Ngombe Dawet sempat mengebohkan publik dan menimbulkan polemik. Sebagian pihak mendukung lagu tersebut karena dinilai mampu mengenalkan kembali sosok Jagat Tingkir yang mulai terlupakan oleh generasi Z. Namun, tak sedikit pula yang menentangnya karena dianggap menghina dan mendegradasi peran Jagat Tingkir sebagai penguasa kerajaan Pajang. Lalu, seperti apa sebenarnya sosok Jagat Tingkir yang konon keturunannya banyak menjadi tokoh nasional, termasuk Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur? Berikut 5 fakta menarik tentang Jagat Tingkir. Fakta 1. Asal-usul Jagat Tingkir. Jagat Tingkir yang memiliki nama kecil Mas Karebet adalah putra dari Ki Ageng Pengging atau Kepu Kenongo, seorang murid dari tokoh kontroversial Syekh Siti Jenar. Dalam beberapa naskah kuno seperti naskah Tembayan dan naskah Mindanao dari Filipina disebutkan bahwa kakek Jagat Tingkir adalah Pangeran Handayaningrat, juga dikenal sebagai Joko Semoro atau Muhammad Kabungsuan atau Ki Ageng Sepuh. Ki Ageng Pengging Sepuh sendiri merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro, seorang tokoh ulama besar yang menikahi putri Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Artinya, Jagat Tingkir memiliki garis keturunan dari kalangan ulama dan juga bangsawan atau raja. Sebagai penguasa wilayah Pengging, kini wilayah Boyolali, Jawa Tengah, ayah Jagat Tingkir, Ki Ageng Pengging, beberapa kali dipanggil oleh penguasa Kesultanan Demak, namun menolak untuk datang. Penolakannya tersebut dianggap sebagai bentuk pembangkangan, hingga akhirnya ia dihukum mati oleh Sunan Kudus. Saat peristiwa itu terjadi, Jagat Tingkir masih berusia sekitar 10 tahun. Nama kecil Jagat Tingkir, yakni Mas Karebet, berasal dari sebuah pertunjukan wayang beber yang digelar oleh ayahnya saat merayakan kelahirannya. Konon, kain wayang beber yang tertiup angin mengeluarkan suara khas gemberbet yang kemudian menginspirasi pemberian nama tersebut. Setelah kematian ayahnya, Mas Karebet diasuh oleh pamannya, yakni Ki Ageng Tingkir atau Ki Kepu Kanigoro yang tinggal di wilayah Tingkir, sekarang dikenal sebagai Salatiga. Dari sinilah ia kemudian dikenal dengan nama Jagat Tingkir. Kelak, ia berguru kepada beberapa tokoh spiritual dan ulama besar pada zamannya, seperti Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, dan Ki Buyut Banyu Biru, yang turut membentuk karakter dan spiritualitasnya sebagai pemimpin masa depan. Fakta 2. Awal pengabdian dan terusir dari Demak. Suatu hari ketika Jagat Tingkir sedang menimba ilmu kepada Ki Ageng Selo, ia mendapat perintah dari gurunya untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk penebusan atas tindakan ayahnya, Ki Ageng Pengging, yang dahulu dianggap membangkang oleh penguasa Demak. Menuruti nasihat gurunya, Jagat Tingkir pun berangkat ke Demak. Di sana, ia tinggal di rumah Kiai Ganda Mustaka, saudara laki-laki dari Nyi Ageng Tingkir, pengurus Masjid Agung Demak. Pertemuan pertamanya dengan Sultan Trenggono terjadi secara tidak sengaja di halaman masjid. Saat itu, Jagat Tingkir sedang duduk di tepi kolam ketika para abdi istana memberi aba-aba bahwa Sultan akan melintas. Karena ruang di sekitar sempit, Jagat Tingkir diminta menyingkir. Namun, alih-alih bergeser biasa, ia melakukan salto ke belakang, melompati kolam masjid dengan lincah. Aksi tersebut membuat Sultan Trenggono terkesan hingga memutuskan untuk mengangkatnya sebagai tamtama di barisan militer Kesultanan Demak. Karir Jagat Tingkir pun menanjak dengan cepat. Ia kemudian dipercaya menjadi kepala tamtama. Suatu ketika, Sultan Trenggono memerintahkannya untuk merekrut orang-orang sakti demi memperkuat pasukan kerajaan. Dalam menjalankan tugas ini, Jagat Tingkir bertemu dengan seorang pemuda bernama Dadung Awu yang dikenal sakti namun angkuh. Dalam percakapan mereka, Jagat Tingkir bertanya, "Apakah engkau benar-benar kebal, wahai pemuda?" Dengan sombong, Dadung Awu menjawab, "Tentu saja, kau boleh mengujinya dengan alat apapun." Jagat Tingkir kemudian mengambil sadak pinang, sejenis alat tajam tradisional, dan menusukkannya ke perut Dadung Awu.
Hasilnya fatal, Dadung Awuk meninggal di tempat. Kabar kematian Dadung Awuk segera sampai ke telinga Sultan Trenggono. Sang Sultan marah besar atas tindakan Jaka Tingkir yang dinilai melampaui batas dalam proses perekrutan. Akibatnya, Jaka Tingkir dipecat dan diusir dari Kesultanan Demak. Fakta 3. Kontroversi kembalinya Jaka Tingkir ke Demak dan menjadi Adipati Pajang. Dalam kondisi kecewa dan kebingungan setelah diusir dari Kesultanan Demak, Jaka Tingkir memilih berjalan menyusuri hutan. Di sanalah ia bertemu Ki Ageng Butoh, sahabat lama ayahnya, Ki Ageng Pengging. Jaka Tingkir kemudian dirawat dan dijamu oleh Ki Ageng Butoh sebelum akhirnya diangkat menjadi muridnya. Setelah cukup lama tinggal bersama Ki Ageng Butoh, Jaka Tingkir diminta untuk melanjutkan pengembaraan spiritual dan berguru kepada Ki Buyut Banyu Biru, sahabat ayahnya yang lain. Di sana, ia memperdalam ilmu dan menempa diri lebih jauh. Setelah merasa mantap secara batin dan fisik, Jaka Tingkir memutuskan untuk kembali ke Demak. Ia menyusuri sungai menggunakan ketek bersama 3 sahabat seperguruannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wakil. Dalam perjalanan tersebut, sebagaimana tercatat dalam Babat Tanah Jawi, rakit mereka diserang oleh kawanan buaya. Pertarungan sengit pun terjadi, namun Jaka Tingkir berhasil menaklukkan buaya-buaya itu, yang kemudian tunduk dan menjadi pengikut setianya. Peristiwa ini dikenang dalam lagu rakyat Sigro Milir yang populer hingga kini. Menurut Ustadz Salim Ahmad Villa, buaya-buaya tersebut sebenarnya adalah metafora dari 40 perompak yang berhasil dikalahkan oleh Jaka Tingkir dan akhirnya menjadi pengawal setianya. Perjalanan Jaka Tingkir berakhir di Desa Prawoto. Di sana, ia teringat pesan dari Ki Buyut Banyu Biru, yaitu untuk memberi makan tanah bertuah pemberian gurunya, kepada seekor kerbau. Namun, tindakan itu membuat kerbau mengamuk dan menyebabkan kekacauan di desa. Sultan Trenggono mengerahkan pasukan untuk menaklukkan kerbau tersebut, tetapi semua prajurit gagal. Melihat kegaduhan itu, Sultan Trenggono memanggil Jaka Tingkir dan memintanya untuk menjinakkan kerbau. Sebagai imbalannya, semua kesalahan Jaka Tingkir akan diampuni dan ia diizinkan kembali ke Demak. Jaka Tingkir pun berhasil menaklukkan kerbau tersebut. Sebagai bentuk penghargaan, Sultan Trenggono menikahkan Jaka Tingkir dengan putri bungsunya, Dewi Sekar Kedaton, dan memberinya kedudukan sebagai Adipati wilayah Pajang. Masih menurut Ustadz Salim Ahmad Villa, kerbau yang mengamuk itu bisa dimaknai sebagai metafora dari seorang pejabat yang disuap untuk memicu kekacauan sebagai strategi politik Jaka Tingkir dalam merebut kekuasaan. Di Pajang, Jaka Tingkir berguru kepada Sunan Kalijaga dan menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh penting seperti Ki Ageng Pamanan, Ki Juru Martani, dan Ki Panjawi. Ketiganya kelak diberi kedudukan strategis di Kesultanan Pajang oleh Jaka Tingkir. Fakta 4. Perjanjian dengan Ratu Kalinyamat untuk membunuh Aryo Penangsang. Konflik perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak mencapai puncaknya setelah Sunan Prawoto dibunuh atas perintah Aryo Penangsang. Setelah peristiwa tersebut, Aryo Penangsang segera memindahkan ibu kota Demak ke Jipang. Menanggapi hal itu, Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, bersama suaminya Pangeran Hadirin mendatangi Aryo Penangsang untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban yang memuaskan, mereka justru diserang oleh pasukan Aryo Penangsang. Serangan ini menyebabkan Pangeran Hadirin tewas, sementara Ratu Kalinyamat berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Ratu Kalinyamat meminta bantuan Jaka Tingkir yang saat itu telah menjadi penguasa Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya, yang juga merupakan adik iparnya. Ia bahkan bersedia menyerahkan tahta Demak kepada siapapun yang berhasil menyingkirkan Aryo Penangsang. Selain itu, Ratu Kalinyamat bersumpah akan melakukan tapa telanjang di dalam gua hingga Aryo Penangsang terbunuh. Mendengar penderitaan kakak iparnya, Sultan Hadiwijaya segera menugaskan Ki Ageng Pamanan, Danang Sutawijoyo, Ki Juru Martani, dan Ki Panjawi untuk menyingkirkan Aryo Penangsang. Dalam pertempuran di tepi sungai, Danang Sutawijoyo berhasil melukai Aryo Penangsang dengan tombak Kiai Pleret. Meski mengalami luka parah, Aryo Penangsang tetap bertarung berkat kesaktiannya. Namun dalam kondisi kritis,
ia secara tidak sadar mencabut keris Kiai Setan Kober yang tersangkut di ususnya sendiri. Hal ini menyebabkan kematiannya, sekaligus mengakhiri era Kesultanan Demak dan membuka jalan bagi kejayaan Pajang, serta diangkatnya Danang Sutawijaya sebagai anak angkat Sultan Hadiwijaya. Fakta 5. Berseteru dengan anak angkatnya sendiri. Sebagai hadiah atas jasanya dalam menyingkirkan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya yang telah berjanji memberikan hutan Mentau kepada Ki Ageng Pamanan dan Danang Sutawijaya. Namun janji tersebut tertunda, hingga akhirnya Ki Ageng Pamanan meminta bantuan Sunan Kalijogo. Sultan Hadiwijaya awalnya ragu menyerahkan wilayah tersebut, karena ada ramalan dari Sunan Giri yang menyebutkan bahwa dari alas Mentau akan muncul seorang raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Namun setelah dimediasi oleh Sunan Kalijogo dan Ki Ageng Pamanan berjanji tidak akan memberontak kepada Pajang, wilayah itu akhirnya diberikan kepada Danang Sutawijaya. Setelah Ki Ageng Pamanan wafat, kepemimpinan Mataram dilanjutkan oleh putranya Sutawijaya. Sebagai penguasa baru, Sutawijaya beberapa kali dipanggil oleh Sultan Hadiwijaya untuk menghadap ke istana Pajang. Namun, 2 kali panggilan itu tidak diindahkan oleh Sutawijaya. Sikap Sutawijaya ini mengingatkan Sultan Hadiwijaya pada peristiwa masa lalu saat ayahnya Ki Ageng Pengging dihukum mati oleh Sunan Kudus karena dianggap membangkang kepada Kesultanan Demak akibat menolak menghadap. Karena itulah Hadiwijaya menganggap Sutawijaya sebagai pemberontak terhadap kekuasaan yang sah. Dengan anggapan tersebut, Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk menumpas pemberontakan dan berangkat menuju Mataram bersama pasukan terbaiknya. Namun, dalam perjalanan pasukannya tertahan karena bencana alam. Gempa bumi hebat disertai letusan Gunung Merapi yang mengguncang wilayah sekitar. Akibat kondisi tersebut, pasukan Pajang terpaksa menunda penyerangan dan memutuskan kembali ke ibu kota. Dalam perjalanan pulang, Jaka Tingkir meninggal karena sakit dan sempat terjatuh dari gajah tunggangannya. Kematian Jaka Tingkir menyisakan misteri dan melahirkan berbagai legenda. Kegagalannya membuka pintu makam Sunan Bayat dianggap sebagai pertanda bahwa restu spiritual telah berpaling darinya. Lebih lanjut, cerita tentang dikirimnya lelembut atau makhluk halus bernama Ki Jurutaman oleh Sutawijaya untuk menyerang Jaka Tingkir menunjukkan adanya kepercayaan pada kekuatan magis dalam konflik antar kerajaan. Meskipun secara medis ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal, legenda ini memberikan dimensi supernatural pada akhir hayatnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1582. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, Kesultanan Pajang dilanda berbagai pemberontakan. Meskipun pemerintahnya tidak berjalan mulus dan berakhir tragis, warisannya tetap terukir dalam ingatan masyarakat Jawa. Jejak-jejak Jaka Tingkir baik dalam catatan sejarah maupun dalam cerita rakyat terus hidup dan memberikan pelajaran berharga tentang kepemimpinan, ambisi, persahabatan, dan pengkhianatan. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Jaka Tingkir lebih pantas disebut ulama atau pemain politik yang gila kekuasaan? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.